Santapan Harian, Senin, 2 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yesaya 21 ayat 1-10. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb, demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, berusak merusak. Majulah hai alam, kepunglah hai madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, "Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai." Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak. Apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Sahabat Santapan Harian, doktrin kemahakuasaan Allah memang menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya, jika Allah Maha Kuasa, mengapa masih ada penderitaan? Kuasa-kuasa kegelapan, bangsa yang sombong menjadi penguasa, atau yang lainnya? Jika realitasnya demikian, benarkah Allah itu Maha Kuasa? Dalam Alkitab, Babilonia seringkali disimbolkan sebagai kekuatan yang melawan Allah. Semua simbol perlawanan terhadap Allah melekat padanya. Misalnya, penyembahan berhala, sihir, perbuatan amoral, pelacuran, dan sebagainya. Untuk waktu tertentu, Babilonia seolah-olah sangat berkuasa dan menyombongkan diri. Apalagi ketika Israel sedang terbuang dalam kekuasaan Babilonia. Namun, sikap perlawanan dan kesombongan di hadapan Allah pada waktunya akan hancur. Sehebat dan sekuat apapun Babilonia, kehancurannya telah dinubuatkan. Menurut para penafsir, nubuat tentang kehancuran Babilonia dalam ayat itu tergenapi pada tahun 539 sebelum Masehi melalui serangan Persia.
Sepanjang sejarah Alkitab dan Israel, ada saja sikap perlawanan dan permusuhan seperti Babilonia. Namun pada waktunya mereka pasti akan berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Pada awalnya mereka menang dan seperti tak terkalahkan. Namun cepat ataupun lambat, kuasa dunia itu akan dikalahkan oleh kemahakuasaan Allah. Dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 8 dan juga pasal 18 ayat 2, Babilonia kembali disimbolkan sebagai kekuatan yang menyesatkan dan melawan Allah. Pada akhir zaman, ayat-ayat tersebut kembali menubuatkan bahwa kuasa Allah akan merobohkan kekuatan yang melawan Allah. Ada dua hal penting untuk kita renungkan. Pertama, kita tidak perlu pesimis kalau melihat kuasa-kuasa di dalam dunia melawan Allah. Walau sekarang mereka jemawa, akan tiba saatnya kuasa Allah menghancurkannya. Kedua, jika kita menjadi bagian dari berbagai kekuatan yang melawan Allah melalui sikap dan praktek hidup sehari-hari, maka bertobatlah. Hal itu kita lakukan supaya Allah berkenan mengampuni kita dan tidak menghancurkan kita, seperti Dia menghancurkan Babilonia. Mari kita berdoa. Kristus, kasihani dan ampunilah kami. Di dalam-Mu ya Yesus Kristus, kami bertelut. Amin.